warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Sabila dari 2MA07 Fakultas Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membahas materi kelompok 1 Dasar-dasar manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Lawrence, seni untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh orang lain atau usaha orang lain. Menurut Ricky Griffin, proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Menurut Encyclopedia of the Social Science, suatu proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya, fungsi manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama, planning, organizing, controlling, dan juga leading. Di mana 4 fungsi ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Tahap planning menentukan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Kemudian organizing mengorganize bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian controlling, memonitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan bisa tercapai. Dan terakhir, leading, memotivasi anggota organisasi agar planning yang dijalankan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manajemen terbagi menjadi 3. Ilmu, seni, dan profesi. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu terbagi menjadi 2, science dan knowledge. Sains adalah kumpulan pengetahuan yang telah diorganisasikan secara sistematis dan telah diuji kebenarannya melalui pengamatan atau percobaan dengan cermat dan teliti. Sedangkan knowledge adalah keseluruhan dari fakta-fakta, nilai-nilai, asas-asas yang diperoleh melalui belajar, penelaahan, intuisi, dan juga pengalaman. Pengetahuan disebut ilmu saat memiliki objek pengenal, memiliki metode, sistematika, dan bersifat universal, di mana terbagi menjadi 2, objek materi, manusia dan alam, juga objek forma, titik pusat perhatian dari objek materi secara khusus yang dapat membedakan suatu ilmu dengan yang lainnya. Kemudian metode, cara kerja dan prosedur untuk mengungkapkan suatu objek sehingga memperoleh pengetahuan yang benar. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Sebagai suatu seni, manajemen merupakan suatu siasat dan usaha tata kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang akan melahirkan suatu organisasi. Organisasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, artinya alat, yang memiliki unsur dasar, kumpulan orang, kerjasama, juga tujuan. Proses terbentuknya organisasi karena ketidakterbatasan kebutuhan manusia, keterbatasan kemampuan manusia. Organisasi juga terbentuk secara spontan, seksama, dan pertimbangan secara matang. Proses konsep organisasi berawal dari tradisional menuju modern. Terjadi karena perubahan lingkungan di luar organisasi, seperti masyarakat, ekonomi, global, dan juga teknologi. Konsep organisasi terbagi menjadi 2, tradisional dan modern. Tradisional lebih stabil, tidak luas, peraturan ketat, hierarki yang kuat, berfokus pada kerja, terisolasi dari teman-teman kerja, dan berorientasi individu. Sedangkan modern lebih dinamis, luas, saling melengkapi, mempertimbangkan secara elemen, berorientasi pada tim, berfokus pada keterampilan, dan bekerja dimanapun juga kapanpun. Manajer. Menurut Mary Parker Follett, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan paling atas adalah manajer puncak, kemudian manajer menengah, manajer lini pertama, dan yang terakhir yang paling bawah adalah karyawan non-manajerial. Selanjutnya, asas organisasi, yaitu pedoman untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Asas organisasi ada beberapa, yaitu perumusan tujuan, pembagian tujuan, tugas pekerjaan, pendelegasian kekuasaan, rentang pengawasan, dan tingkat pengawasan. Syarat
penyusunan tujuan organisasi, spesifik, realistik, moderate risk, challenging, measurable, time-based. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Menurut Edgar Schein, telah menguraikan kriteria untuk menentukan sesuatu sebagai profesi yang dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, profesional yang membuat sebuah keputusan atas dasar prinsip-prinsip umum. Yang kedua, profesional yang mendapatkan status karena telah mencapai standar prestasi kerja tertentu. Yang ketiga, profesional harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat. Nah, itu dia pembahasan dari apa yang saya pahami. Sekian and thanks for watching.